Oke, halo Kak Fania. Halo. Papa bisa cium Esa loh. Mwah. Ih, Kak, jadi gini Kak, untuk yang sekolah di RUS itu ya, jadi Papa kemarin udah daftarin. Alhamdulillah kan dibantu juga sama Bu Desi ya untuk kelengkapan-kelengkapannya. Tolong sampaikan terima kasih, itu Bu Desi banyak membantu untuk kelengkapan syarat-syaratnya gitu. Nah, secara online udah berhasil daftar ya Kak. Nah, terus tempo hari juga eh, Papa sama Mama sama Eka sudah ke Kudus. Jadi tadinya kan pengen supaya kakak itu sekalian mondok juga di Kudus ya, sambil sekolah di RUS kalau kalau memang keterima gitu ya, karena memang persaingan untuk sekolah di RUS juga lumayan ketat. Rata-rata dari luar kota itu banyak yang ingin sekolah di situ, dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Sumatera banyak gitu ya. Nah, untuk tes masuk di sekolah RUS itu sendiri agak berbeda dengan tes masuk di sekolah-sekolah lainnya ya. Jadi yang Papa dengar salah satunya itu ada tes kayak semacam bikin vlog gitu ya. Nanti kakak bikin vlog, direkam kayak gini kayak Papa gitu ya. Di situ ditanya intinya eh, apa apa ya, apa alasan kuat kakak pengen sekolah di RUS. Nah itu yang akan jadi bahan pertimbangan mereka nerima siswa. Kalau misalkan siswa itu kelihatan setengah-setengah atau ogah-ogahan, mereka gak bakal terima. Tapi mereka yang akan terima siswa yang benar-benar ingin sekolah di situ dan punya kemampuan serta kemauan gitu ya. Jadi mungkin Papa kasih sedikit contoh, eh, nanti bikin vlognya seperti apa gitu ya. Aisyahnya geser dulu, awas dulu, Papa kasih tahu kakak dulu ya. yes. Gini Kak, jadi Papa ini catat juga beberapa item ya, nanti dikasihkan ke kakak ini ya. Itu Jadi baunya yang pertama ini ada, eh, kita lihat dulu dari gestur dulu kakak ya. Jadi kalau misalkan kita di interview gitu, karena Papa juga sangat sering interview orang yang mau kerja gitu Kak. Jadi yang dilihat pertama, nggak usah grogi, kakak santai aja. Jadi gerak tubuhnya kakak itu santai, jangan tegang, biasa aja. Tapi kita tetap menunjukkan rasa hormat ke orang yang kita ajak bicara ya. Gerak tubuh santai, ngomongnya jelas, bicara itu jelas, jangan terlalu cepat. Di sini kakak itu biasanya kalau ngomong suka terlalu cepat. Nah, apalagi ini untuk direkam, jangan terlalu cepat supaya jelas, bahasanya jelas, terus maksud atau pesan yang ingin disampaikan pun jelas. Ya, ya ini yang harus diperhatikan. Pertama, gerak tubuh santai. Kedua, bicaranya jelas, tidak terlalu cepat. Yang ketiga, tetap pede, pede dan tunjukkan keyakinan maksud kakak bikin vlog ini gitu tujuannya. Kalau kalau dalam hal ini berarti kan seberapa kuat kakak pengen sekolah di RUS. Nah itu yang harus ditunjukkan. Nah poin yang pertama setelah apa, gaya gaya tubuh gitu ya, gaya bahasa tubuh itu sudah bisa tertata santai, otomatis kita ngomong. Pertama perkenalan diri dulu. Perkenalan diri, perkenalan ya, Papa bagi dua nih Kak. Pertama perkenalan diri, yang kedua perkenalan sekolah dan kondisinya. Perkenalan diri contohnya misalkan tetap salam dulu, karena sekolahnya itu pengurus-pengurusnya itu cukup kuat dari sisi agama Islam ya. Meskipun sekolahnya itu ada di bawah eh, yayasan Jarum, tapi secara agama mereka cukup kuat gitu ya, secara agama Islam. Nah tetap perkenalan itu salam dulu contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Firialodia Setiawan. Saya lahir di Semarang, tanggal sekian, bla 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 bla. Saat ini
saya sedang menempuh sekolah di oh, sekarang itu Ponpes, PPAT atau SMIT ya statusnya, atau bisa aja disampaikan gini Kak, saya sekolah di Bina Amal. Awalnya status Bina Amal ini sebagai SMIT, Sekolah Menengah Islam Terpadu. Namun sekarang statusnya sudah berubah menjadi PPAT, Pondok Pondok Pesantren PPTA, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bina Amal, sampaikan. Untuk hafalan sendiri, saya sekarang sedang menghafal juz kesekian, disampaikan ya. Itu perkenalan diri ini dimanfaatkan supaya kita lebih rileks lagi berbicara, supaya lebih santai lagi berbicara, nyampaikan maksud yang kedua. Yang intinya ini yang kedua adalah passionnya Kakak. Jadi si sekolah itu ingin tahu apa alasan kuat ingin sekolah di RUS, gitu ya. Jadi bisa disampaikan, contohnya kayak gini. Ketika saya pertama kali melihat profil sekolah Raden Umar Said yang di Kudus ini, saya langsung tertarik. Nah, jadi Kakak itu gerak tubuh itu bebas saja, santai aja. Jadi ada gerakan tangan. Jadi jangan kaku, diem aja gini ya. Jadi kita kayak ngobrol dengan orang di depan kita langsung. Jadi ketika saya melihat profil atau tayangan sekolah RUS Raden Umar Said ini, saya langsung tertarik. Saya ngerasa sangat cocok dengan jiwa saya. Sampaikan hal-hal seperti itu. Meskipun saat ini misalkan kondisi saya di sekolah yang tidak memperbolehkan membawa handset atau gadget apapun, namun ketika saya liburan pulang ke rumah, saya istilahnya jiwa saya untuk utak-atik gadget, untuk ingin mempelajari dunia digital itu sangat kuat. Nah, disampaikan hal-hal seperti itu. Jadi sampaikan bahwa Kakak sangat tertarik untuk sekolah di sana, ya, untuk di RUS ini. Selain sekolahnya, istilahnya kan dibagus-bagusin gitu ya, sekolahnya yang bagus, terus jurusannya cocok untuk dunia perkembangan teknologi ke depan gitu. Itu disampaikan nanti sama Kakak ya. Terus apa alasan kuat Kakak ngambil jurusan sini RPL ya, rekayasa perangkat lunak gitu. Sampaikan kenapa saya memilih jurusan RPL atau rekayasa perangkat lunak gitu. Jadi Kakak harus bisa mengeksplor keinginan, hasrat, serta istilahnya hasil yang sudah dilakukan gitu. Jadi Papa waktu itu ketemu sama beberapa guru dari RUS-nya. Mereka sampaikan ketika interview itu harus bisa menyampaikan apa portofolio yang sudah diciptakan. Jadi portofolio itu kreasi atau hasil apa yang pernah dibikin oleh Kakak, sekecil apapun itu. Jadi contohnya di sini ada yang Papa tangkap ada dua hal ini yang Papa tahu ya. Kakak pernah bikin, pertama dulu kan pernah bikinin pakai fotonya Aisyah untuk game tangkap tangan ya, tangkap tangan ya Maya. Oh, tangkap ya, game tangkap gitu ya. Jadi Kakak sampaikan sewaktu saya pulang, saya sempat membuatkan game sederhana untuk adik saya. Gamenya cukup simple, game berupa game tangkap-tangkap gitu kan. Game tangkap-tangkap itu seperti apa? Kakak jelaskan. Jadi gamenya itu mempause atau memberhentikan gambar
sesuai dengan request yang diminta, gitu, dicocokkan gitu, gambar dengan bayangannya. Itu sampaikan ke kakak. Sampaikan juga cara bikinnya. Jadi sampaikan game itu saya bikin hanya menggunakan HP, handset gitu ya, menggunakan aplikasi gratisan yang ada, misalkan aplikasi Canva gitu ya, dijelaskan. Terus dan saya kerjakan hanya dalam waktu misalkan 2 jam saja. Itu disampaikan. Jadi bikin apa, menggunakan apa, berapa lama bikinnya. Nah, itu disampaikan. Ya. Supaya mereka bisa mengukur. Jadi guru-guru di sana itu bisa mengukur kemampuan dan kemauan serta fokusnya kakak itu seperti apa. Itu pertama yang game tangkap-tangkap. Ya, bilang aja saya membuatkan game itu untuk adik saya hanya dengan menggunakan HP saja dan aplikasi gratisan Canva. Caranya seperti apa, sedikit dikupas, sedikit diulas, gak apa-apa. Sampaikan supaya mereka yakin bahwa yang bikin emang kakak, bukan orang lain, gitu ya. Terus yang kedua, ini papa juga masukkan portofolio ketika kakak sama Revan bikin game Molar. Memang itu masih prototype gitu ya, masih sangat kasar. Prototype itu rancangan yang masih sangat umum gitu ya, rancangan dasar gitu, itu prototype. Nah, ini tapi harus disampaikan, jelaskan bahwa saya ya kakak bersama dengan adik-adik saya membuat satu game. Idenya sangat sederhana, hanya menggabungkan antara monopoli dan ular tangga. Jadi di dalam satu game itu ada perpaduan keduanya. Tapi secara keseluruhan kita rombak, kita bikin aturan sendiri, kita bikin rules sendiri untuk game Molar ini. Memang game ini belum sempat terrealisasi dalam bentuk digital. Sampaikan belum terrealisasi dalam bentuk digital karena keburu harus masuk sekolah. Sampaikan juga game Molar ini kedepannya bisa diwujudkan dalam bentuk digital. Bisa main game 3 dimensi ataupun yang pakai AR itu, kacamata itu ya. Nah, itu jadi kita terasa secara real ada di dalam satu permainan itu, di dalam satu game itu. Jadi itu portofolio harus disampaikan. Itu yang paling penting, pandangan dari pihak sekolah yang papa tahu. Selain mungkin ada beberapa lagi tes yang lainnya, tapi salah satunya adalah bikin vlog seperti ini, gitu kan. Saat ini kondisi kakak memang di sekolah yang tidak membolehkan pegang gadget, tapi SMK Rus itu akan melihat ketika kita ada kesempatan memegang handset, memegang gadget, itu dipakai untuk apa? Apakah dipakai hanya untuk buang-buang waktu saja, ataukah dipakai untuk hal-hal yang produktif seperti tadi, untuk membuat portofolio. Nah, nanti sekolah Rus itu salah satunya akan menilai dari situ, ya. Untuk tesnya mungkin akan dilakukan minggu ini, tanggal berapa mulai Senin ini? 24 sampai 28. 24 sampai tanggal 28. Papa nggak tahu, belum tahu kakak itu kebagian tanggal berapa. Ya. Nanti kalau dapat informasi dari SMK yang bersangkutan, papa akan sampaikan. Kakak dapat jadwal tanggal berapa, terus tesnya online itu. Gitu, ya. Nah, untuk sekolahnya Rus itu sendiri karena nanti harus ada di Kudus. Kalau memang rezekinya kakak bisa masuk di sekolah itu, papa kemarin udah nyari pondok pesantren putri juga, tapi terlalu jauh dari sekolahan, gitu ya. Adanya kemungkinan di situ ngekos. Nah, kemarin papa juga sama mama sudah cari kos-kosan yang di situ ada ibu kosnya langsung, tinggal bareng sama ibu kosnya. Jadi istilahnya ibu kosnya itu udah nganggep kita nganggep kakak sebagai anaknya juga, gitu ya. Sekarang kakak tinggal belajar fokus yang benar,
ikhtiar, berdoa, mantapkan keyakinan, kita percaya Allah pasti ngasih terbaik yang bagi kita gitu ya. Sama berusahanya itu tadi, ikhtiarnya itu harus all out, harus 100% gitu. Kita harus percaya juga kita bisa masuk di situ gitu ya. Karena apa? Kalau untuk kedepannya dengan melihat perkembangan zaman, perkembangan teknologi, sekolah RUS ini banyak dicari, banyak dibutuhkan oleh dunia kerja. Bukan hanya dunia kerja, tapi bisa buka lapangan kerja sendiri. Banyak jadi papa kemarin itu ketemu sama pihak sekolah, ketemu sama pihak pondok pesantren di sana, ketemu sama ada ibu kos, ketemu juga sama orang-orang di sekitar sekolahan itu, supaya ingin tahu gimana kondisi sekolah tersebut gitu ya. Jadi ada juga yang cerita bahkan mereka ketika masih sekolah di situ, di RUS itu, mereka sudah diajarkan dengan dunia usaha. Mereka sudah bisa kerjasama dengan orang-orang dari luar negeri. Mereka masih sekolah loh di situ. Dan mereka sudah dipercaya untuk membuat beberapa atau mengerjakan job-job dari luar negeri. Mereka sudah punya penghasilan sendiri meskipun mereka masih sekolah, ya. Tapi intinya bukan di situ, tapi untuk kedepannya dunia digital, dunia yang sangat diperlukan. Itu ya Kak ya dari papa. Nanti ada tambahan. Game yang tangkap itu pakai Kine ya, Kine Master ya. Nah, dijelaskan saja pakai Kine Master. Teknisnya sedikit dijelaskan bla 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 gitu ya, supaya dipahami bahwa kakak memang benar-benar menguasai gitu, emang menguasai cara bikinnya. Nah, itu salah satu di RPL, di jurusan RPL ya, rekayasa perangkat lunak. Itu coba dibuka RPL. RPL itu salah satunya bagaimana cara membuat game gitu ya. Bukan main game, tapi gimana cara membuat game, gimana kita belajar coding, membuat aplikasi gitu ya. Ini saya papa bacakan dikit ya. Ini ada programmer gitu kan, terus database, game development, game design, digital marketing, mobile development. Mobile development itu untuk bikin aplikasi-aplikasi Android, iOS gitu ya. Terus di sini ada pemrograman komputer, ya, pokoknya hal-hal yang seperti itu. Itu jadi otaknya aplikasi gitu ya. Itu yang akan jadi otaknya website. Itu yang akan orang-orang yang akan membangun fondasi rules of the game-nya dari satu teknologi, satu aplikasi yang dibuat. Jadi itu intinya ya Kak ya, rekayasa perangkat lunak itu gitu. Mungkin itu kali Kak, hanya gambaran awal. Ini hanya satu tes saja yang mungkin nanti disuruh dibikin videonya, bikin vlog. Dengar-dengar sih nanti disuruh di-upload di YouTube supaya mereka bisa nonton. Jadi mereka hanya minta link YouTube-nya saja. Nah, nanti juga mungkin kalau kakak bikin juga kan nanti akan ngerepotkan Bu Desi lagi, minta tolong di shoot gitu ya. Nanti kalau misalkan udah lancar, shootnya udah bagus hasilnya, nanti dikirim ke mama, nanti ditambah-tambahin dikit-dikit lah. Nanti papa mama juga di YouTube-nya itu, di videonya itu akan menyertakan hasil kreasinya kakak yang tangkap-tangkap itu, maupun foto-foto molar itu akan dicantumkan. Itu ya dari papa. Tetap ikhtiar, jaga kesehatan, berdoa yang kuat. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.